Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sulistiani, NIM 192111175. Kelas Hukum Ekonomi Syariah 3E. Di sini saya akan membahas salah satu kajian teori usul fiqh, yaitu maqasid syariah. Apa sih itu maqasid syariah? Pengertian maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Maqasid syariah sendiri terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan al-syariah, yang berhubungan antara satu dan yang lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafatun ilaih. Kata maqasid adalah jamak dari kata maqsad yang berarti adalah maksud dan tujuan. Kata syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah maupun ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah atau dihasilkan mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kita, yang dihubungkan kepada syariat itu adalah kata maksud, maka kata syariah berarti pembuat hukum atau syar'i, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata maqasid al-syariah berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju oleh Allah dalam menetapkan hukum, atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Menurut Al-Syatibi, ada 3 kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan. Yang pertama yaitu kebutuhan daruriyat. Kebutuhan daruriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia sendiri. Dan yang kedua adalah kebutuhan tahsiniyat atau kebutuhan tersier. Semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, dan begitu juga seterusnya. Dan yang ketiga yaitu adalah kebutuhan hajiyat atau kebutuhan sekunder, di mana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan atau kesukaran, bahkan mungkin berkepanjangan, tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.